Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Sore hari ini saya akan berangkat ke Manyaran, sekitar 30 km dari paroki ini, untuk mulai safari Sakramen Tobat. Apakah paroki Anda sudah mulai mengadakan? Kami karena wilayahnya luas, maka harus segera mulai sesudah Rabu Abu. Dan kami berkunjung ke wilayah-wilayah berdua dengan Romo Dani. Hari ini giliran pertama adalah Manyaran. Nanti Sakramen Tobat akan dilayani jam 4 sampai jam 7. Saya menunggu Romo Dani keluar dari pastoran dan kemudian satu mobil kita akan berangkat. Nah, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, sementara pandemi masih meludak, kami melakukannya dengan hati-hati, tetapi pelayanan harus tetap terjadi. Ini prinsipnya. Karena bahkan umat itu sudah 2 tahun kebanyakan tidak bisa mengaku dosa, tidak bisa merayakan sakramen yang sangat agung dan penting yang dirayakan dan dianjurkan oleh gereja. Itulah alasan kami memulai pelayanan ini sampai nanti mendekati Hari Raya Paskah kita melakukannya. Kita sudah sampai di gereja Manyaran. Inilah gereja Manyaran itu, di mana diselenggarakan Sakramen Tobat Prapaskah. Nih, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakramen Tobat atau Sakramen Pengakuan Dosa haruskah? Banyak orang masih memperdebatkan, bahkan di antara orang Katolik seolah-olah ingin menolak. Perasaan yang wajar bahwa setiap kali kita akan merayakan sakramen itu, hati kita dipenuhi deg-degan, was-was, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, benarkah ajaran ini, benarkah ajakan gereja, dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengatakan, percayalah, satu, bahwa Allah selalu membuka tangan dan hatinya untuk memeluk setiap orang berdosa yang ingin memperbarui hidup, yang menyesali dosa-dosanya. Yang kedua, percayalah bahwa memang kita telah ditebus dengan darah Kristus sewaktu kita menerima sakramen baptis. Itu adalah tebusan pertama dan utama. Tetapi bukankah Anda dan saya selanjutnya tidak hidup suci melulu, tetapi juga melakukan kesalahan dan dosa? Maka dibutuhkan pertobatan demi pertobatan terus-menerus. Dan sakramen tobat adalah instalasi, sarana, cara belas kasih Allah kepada manusia. Menerima mereka yang mengakui dengan jujur dan menyesali dosanya dan berkehendak untuk memperbarui hidup. Percayalah yang ketiga, bahwa para imam memanglah diutus oleh Allah untuk menjadi sarana pemulihan itu. Dasarnya adalah kitab suci, artinya Alkitabiah. Dari teks mana itu didapatkan? Di antaranya saya ingin membacakan Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap
ada. Itulah pesan Yesus kepada para murid tentang otoritas pengampunan dosa. Memang hanya Tuhan yang punya hak mengampuni dosa, tetapi Roh Tuhan hadir dalam diri para tertahbis yang menjadi perpanjangan perutusan Yesus kepada para murid. Murid yang kemudian menjadi uskup dan terutama Petrus sebagai uskup utama. Dan kemudian uskup menahbiskan uskup lain dan uskup lain menahbiskan uskup lain dan seterusnya. Dan para uskup menahbiskan wakil-wakilnya yaitu para imam. Jadi dalam gereja ada yang namanya successio apostolica. Jadi terusan dari Yesus sampai pada para imam. Dan bersambung tidak pernah putus dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Itulah kenapa gereja kita atas dasar kitab suci percaya pada sakramen tobat yang dirayakan. Amin. Katakan amin. Lalu kemudian esensi sakramen tobat itu apa? Mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Dengan instalasi upacara sakramen tobat di kamar, ruang, atau tempat pengakuan dosa. Rumusannya bisa bermacam-macam, tetapi jangan pernah takut pada rumusan yang keliru. Takutkanlah bahwa merasa tidak perlu mengaku dosa. Takutlah bahwa merasa bahwa tidak berdosa. Takutlah bahwa seringkali membenarkan diri bahwa toh Tuhan tahu segala sesuatu, aku tidak perlu mengatakan. Takutlah bahwa dosaku hanya berulang-ulang, percuma bahwa saya mengaku dosa dan mengaku dosa lagi. Ini adalah watak tinggi hati dan kurang rendah hati dalam diri kita yang menjadi kecenderungan. Kalau saya harus mengatakan seperti apa pengakuan dosa, singkatnya, temui Romo, lalu Romo akan menemui Anda di suatu ruang, dan katakanlah, Romo, saya mengaku dosa. Lalu Romo akan memberi berkat itu. Semoga Tuhan menerangi Anda supaya dapat mengakukan dosa dengan pantas dan memberi berkat. Dan Anda membuat tanda salib sambil berlutut atau duduk. Lalu langsung katakan, Romo, saya mengaku dosa. Sudah misalnya 6 bulan atau 1 tahun atau 1 bulan, saya tidak mengaku dosa. Dosa saya adalah, lalu sebutkan dosanya secara singkat. Dan sesudah itu Anda harus mengatakan, saya menyesal. Saya mohon ampun dan saya mohon denda dosa itu. Lalu kemudian Romo akan mengadakan dialog dengan Anda kalau ada waktu dan meminta Anda untuk berdoa tobat. Doa tobat macam-macam. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa atau doa Allah yang Maha Rahim. Nah, terus kemudian sudah itu Romo akan memberi absolusi. Absolusi itu adalah pengampunan dosa. Singkatnya, dengan pengantaraan gereja, Tuhan sudi mencurahkan belas kasih-Nya. Dan saya membebaskan engkau dari segala dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Anda membuat tanda salib mengikuti itu dan katakan amin. Terima kasih Romo. Dan Romo masih akan mengatakan, sebagai penitensi atau denda dosa, kamu berdoa apa atau melakukan apa. Selesai. Dan ketika kita keluar dari ruang, ringan, lega, suci, dekat dengan Tuhan, terberkati, mengalahkan segala ketakutan dan rasionalisasi yang dulu kita buat sebelum pengakuan. Oke, maka masa Prapaskah adalah masa tobat yang kita rayakan dalam sakramen pertobatan. Silakan mengambil waktu untuk itu. Dan Tuhan selalu memberkati Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah ruang pengakuan yang disiapkan di Gereja Manyaran. Ruang yang sederhana tetapi cukup longgar dan
saya berjarak dengan peniten. Kemudian di atas ada kipas angin. Mudah-mudahan dengan cara demikian dan kewaspadaan yang penuh, sungguh-sungguh kita semua dibebaskan dari corona dan menjadi saat penuh rahmat untuk menerima sakramen tobat dari Tuhan. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan.